Cerita hari ini novel dosenku, suamiku. Alvin dan Audia saling melepas rindu. Meski hanya berpisah beberapa jam saja, yang seharusnya sudah terbiasa bagi mereka berdua, kala Alvin sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Tapi kali ini terasa berbeda, karena hati mereka tengah diuji. Gimana kabar anak-anak kita? Alvin yang terlebih dahulu melepas pelukannya. Tangannya mengelus lembut perut Audia yang terlihat menonjol di beberapa tempat. Bayi-bayinya di dalam sana sedang aktif bergerak. Semuanya masih bagus, tinggal nunggu aja. Baru bukaan satu. Audia ikut mengelus perutnya. Perlu Mas bantu lagi biar nambah bukaannya? Alvin mengelus kembali perut Audia. Kemudian tangannya berpindah ke wajah Audia, mendaratkan bibirnya di bibir Audia, mengecap dengan penuh perasaan. Ish, Mas Alvin modus. Ini gara-gara kemarin sore tahu. Didi jadi mules banget hari ini. Gak jadi kuliah. Audia memasang wajah cemberutnya, membuat Alvin gemas ingin melumat bibirnya. Dan itu yang Alvin lakukan. Melumat, menyesap, bermain dengan lidah Audia. Audia tidak melawan, karena Audia pun rindu dengan ciuman suaminya. Mas Alvin, Audia menjauhi sedikit wajahnya, menghindari ciuman Alvin. Kenapa sayang? Alvin kembali mengecup beberapa kali bibir istrinya. Didi mules lagi. Tangannya mengelus bagian bawah perut. Rasanya sungguh menggigit. Alvin bergerak menjauh dan membiarkan Audia berbaring miring ke kiri, mengikuti petunjuk Dokter Eva. Jika kontraksi jelang lahiran untuk berbaring miring ke kiri. Hal itu menurut info Dokter Eva bisa mempercepat proses persalinan. Meskipun kondisi tubuh beristirahat total saat melakukan gerakan itu, namun posisi tidur miring ke kiri dapat mengurangi nyeri pada bagian pinggang. Membantu menstabilkan tekanan darah dan juga mengurangi tekanan pada wasir. Alvin mengusap dan sedikit memijat pinggang bagian belakang Audia untuk membantu meringankan rasa nyeri. Audia terdengar mengatur nafasnya, menarik dan membuang nafas cepat seperti saat senam hamil. Sesekali mengeluhkan sakitnya. Kontraksi yang dirasa Audia lebih panjang dari yang tadi pagi. Sabar ya sayang. Alvin mengecup pelipis Audia yang mulai berpeluh, sambil terus mengusap punggung Audia. Sakit banget Mas Alvin. Audia mulai berurai air mata. Alvin mulai menghitung di dalam hatinya. Jika kontraksi lebih lama dengan jeda pendek, Alvin harus segera membawa Audia ke rumah sakit. Masih sakit sayang? Alvin masih terus memijat lembut pinggang Audia dari balik punggung. Audia mengangguk sebagai jawaban, tidak sanggup menjawab dengan kata-kata. Mas Alvin, Didi pegel tapi masih sakit, rengek Audia. Alvin membantu Audia untuk beranjak duduk. Peluk leher Mas. Didi duduk senyaman Didi. Alvin memandu istrinya mencari posisi yang nyaman, sambil terus memberi pijatan lembut di pinggang bagian belakangnya. Audia menurut, mengikuti instruksi Alvin, memeluk leher suaminya dan merebahkan kepalanya di dada Alvin, sambil terus menarik dan membuang nafas cepat.
Mas Alvin, mulesnya kok nggak hilang-hilang ya? Audia mulai merasa tidak tahan. Sakit yang menjalar di bawah perut, menjalar hingga ke pinggangnya, terasa semakin menggigit kuat. Audia mulai kesulitan bernafas. Mas Alvin, ucap Audia lirih. Pelukan di lehernya merosot. Alvin dengan sigap langsung menggendong Audia, membawanya keluar kamar. Tujuan Alvin ke rumah sakit. Ning dan Supomo yang masih duduk-duduk di ruang keluarga melihat Alvin menggendong putri mereka. Langsung beranjak berdiri dan menghampiri anak dan menantunya. "Didi kenapa?" tanya Supomo. Pertanyaan ditujukan kepada Alvin karena melihat Audia yang tampak kepayahan dalam gendongan menantunya. "Mau ke rumah sakit lagi?" tanya Ning. Alvin mengangguk. Ning lantas menuju lantai 2 ke kamar Audia untuk mengambil tas besar berisi pakaian Audia dan calon cucu-cucunya. Di bawah, Supomo sedang membantu Alvin membukakan pintu kendaraannya untuk Audia. Tidak lama Ning menyusul, menaruh tas besar di bagasi mobil, dan mereka berempat langsung meluncur ke rumah sakit. Ning duduk di bangku belakang penumpang bersama Audia. Audia duduk sedikit condong ke bangku penumpang depan. Ning membantunya memijat pelan pinggang Audia untuk meredakan sakit. "Mules kuat nak Alvin?" tanya Supomo yang duduk di bangku penumpang depan setelah mobil melaju. "Iya pak, lumayan lama, lebih dari 10 menit tanpa jeda," jelas Alvin sambil terus fokus menyetir kendaraannya. "HPL-nya bukannya masih 3 pekan lagi ya?" tanya Ning. "Terlalu cepat jika melahirkan hari ini, meski sudah ada pembukaan 1 tadi pagi. Akan tetapi sepengalamannya dulu saat melahirkan Romi, jarak bukaan 1 dan selanjutnya hingga berhari-hari. Belum kerasa ada yang keluar kan? Di air ketuban atau darah?" tanya Ning memastikan. Mengingat saat jelang hari kelahiran anak kembarnya, Heru dan hari ketuban pecah lebih dahulu. Beruntung mereka bisa lahir dengan selamat tepat waktu per pagi 6. Audia menggeleng, posisi kepalanya menunduk, dengan dahi menempel pada sandaran bangku penumpang depan. Kedua tangannya mencengkram kuat sisi bangku penumpang depan, masih bernafas dengan cepat. Hingga di seperempat jalan menuju rumah sakit, Audia merasakan kontraksinya berkurang dan semakin mereda. Peluh membasahi kening dan leher Audia. Ning membantu menyekanya, kemudian menyodorkan sebotol air mineral untuk Audia. "Minum dulu sayang, biar gak dehidrasi." Audia meminum air mineral seteguk demi seteguk dan mengembalikan botol air mineralnya setelah habis 3/4-nya. "Masih mules?" tanya Supomo, menghadap ke arah belakang agar bisa melihat putri semata wayangnya. "Udah enggak, Pak." Nafas Audia terdengar memburu. Wajahnya masih terlihat pucat pasi. "Didi istirahat aja. Tiduran gak apa-apa biar gak kecapean." Ning mengelus punggung anaknya. Dengan manjanya, Audia merebahkan kepala di bahu sang mama, memeluknya sambil memejamkan mata. "Sakit banget, Ma." Audia kembali merengek dengan mata masih terpejam. Ning tersenyum, mengusap rambut Audia dengan penuh kasih sayang. "Sabar ya sayang, banyakin doa." Gara-gara Mas Alvin ini, Audia mulai meracau, membuat urat
Syaraf Alvin menegang, bergantian melirik ayah mertuanya di samping kiri dan Audia di belakang dari balik kaca spion depan. Khawatir Audia membocorkan masalah mereka kepada orang tua Audia. Di saat genting seperti ini, yang benar saja, kalau Mas Alvin gak ajak nikah Didi buru-buru kan Didi sekarang belum hamil, gak akan ngerasain sakit kayak gini. Masih kuliah juga, lanjut Audia. Kemudian meraung, Didi gak boleh ngomong gitu sayang. Ning menasehati putrinya. Sambil terus membelai rambutnya yang sedikit bergelombang dan semakin panjang dan lebat. Habisnya sakit banget kan Ma? Audia tidak terima dinasehati oleh ibunya. Membuka matanya menatap sang mama. Kemudian memasang wajah cemberut. Ya, mama tahu kok sakit banget. Didi yang sabar ya sayang. Ning mengeratkan pelukannya, mengusap-usap lengan bagian atasnya agar Audia tenang. Putrinya tengah merajuk. Habis ini Didi gak mau hamil lagi, kapok. Audia meracau lagi di sela isak tangisnya, membuat Ning tersenyum. Udah simpen tenaganya. Bentar lagi kita sampai. Supomo ikut menasihati putrinya. Sambil kembali menghadap ke belakang agar bisa melihat Audia. Dahulu pun saat Ning akan melahirkan putra sulung mereka, Ning merasakan sakit yang luar biasa, pun mengatakan ucapan yang kurang lebih sama dengan Audia. Kapok hamil lagi. Ning kembali hamil yang kedua. Kosong sekitar 1 hingga 2 tahun. Meski tidak sempat dilahirkan, kemudian selang 2 hingga 3 tahun kemudian hamil Audia, anak ketiganya. Diikuti kehamilan kembar Heru dan Hari, selang 1 hingga 2 tahun kemudian. Kita pergi kemana ya Pak, Ma? Ke UGD atau ke Poli Kebidanan? Tanya Alvin kepada kedua orang tua Audia sebelum kendaraannya tiba di rumah sakit sekitar 10 menit lagi. Biasanya langsung ke ruang bersalin nak Alvin. Ning yang menjawab. Alvin pun melajukan kendaraannya hingga pintu depan rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Alvin meminta kursi roda kepada satpam di depan lobi. Kemudian menggendong Audia turun dengan hati-hati. Ning dan Supomo ikut turun terlebih dahulu untuk menemani Audia ke ruang bersalin di Poli Kebidanan. Sementara Alvin memarkirkan kendaraannya dulu, baru kemudian menyusul. Di ruang bersalin hanya Ning yang diperbolehkan menunggui Audia sambil menanti Alvin datang. Audia untuk sementara masih ditangani oleh perawat dan bidan yang bertugas jaga. Mencatat beberapa kali Audia merasakan kontraksi, lamanya kontraksi, ada tidaknya darah atau air ketuban yang keluar, dan sebagainya. Termasuk biodata lengkap Audia. Semuanya dicatat untuk keperluan administrasi. Sambil menanti Dokter Eva memeriksa, Audia ditimbang berat badannya dan juga diukur tekanan darahnya. Setelah konsultasi dengan Dokter Eva, bidan yang bertugas melakukan pemeriksaan dalam. Hasilnya dicatat, kemudian dilaporkan kepada Dokter Eva untuk penanganan selanjutnya. Tidak lama Alvin masuk ruang bersalin, menggantikan Ning, ibu mertuanya. Wajah Alvin terlihat cemas sekaligus bahagia, lebih tepatnya gugup.
Kali pertama menemani wanita hamil yang mungkin akan melahirkan hari ini. Didi mau Mas pesenin boba?